Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah testing dan implementasi sistem. Soal pertama, apa definisi dari istilah pengujian? Definisi pengujian secara umum yaitu pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Standar yang dijadikan acuan dapat berupa menurut instansi tertentu ataupun disesuaikan dengan keperluan customer atau user. Soal nomor 2 yaitu terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian, sebutkan dan jelaskan. Oke. Dua hal utama dalam pengujian yaitu ada verifikasi dan validasi. Kemudian verifikasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua adalah validasi. Nah, dalam proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan oleh telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Itu adalah dua hal utama dalam pengujian. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan beberapa tipe dalam pengembangan sistem, kemudian jelaskan karakteristik dan siasat pengujiannya. Oke. Tipe-tipe pengembangan yang pertama ada pengembangan sistem biasa. Karakteristiknya yaitu menggunakan metodologi pengembangan sistem user, mengetahui requirement, pengembangan menentukan struktur. Siasat pengujiannya, pengujian dilakukan pada akhir-akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, yang saja menguji struktur dan fungsi. Oke. Yang kedua ada pengembangan iteratif. Karakteristiknya itu requirement tidak diketahui, struktur didefinisikan di awal pengembangan. Siasat pengujiannya verifikasi alat bantu case yang digunakan, verifikasi kebutuhan tiap prototipe, menguji fungsionalitas. Yang ketiga ada pemeliharaan sistem. Karakteristiknya memodifikasi struktur. Siasat pengujiannya itu menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang terbaik, memerlukan pengujian regresi. Yang keempat ada kontrak atau pembelian software. Karakteristiknya struktur tidak diketahui, banyak terjadi defek fungsionalitas tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Kemudian saya akan menjawab tentang nomor 4 yaitu apakah yang dimaksud dengan proses verifikasi dan validasi. Kemudian apa tujuan dari proses kedua tersebut? Oke. Pengertian dari verifikasi dan mengevaluasi suatu sistem komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Validasi adalah proses mengevaluasi sistem komponen pada akhir atau selama masa pengembangan yang menentukan apakah produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang dimintai oleh user. Kemudian tujuan dari melakukan verifikasi dan validasi adalah verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Oke. Yang ketiga adalah harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya dan tipe dari penggunaan
akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya akan menjawab nomor 5, yaitu jelaskan sasaran dan prinsip pengujian, dan pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Oke. Yang pertama ada sasaran pengujian, yaitu dalam buku klasiknya mengenai pengujian perangkat lunak, Glenn Myers menyatakan sejumlah aturan berfungsi sebagai sasaran pengujian. Yaitu ada pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang selanjutnya ada test case. Yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya. Oke. Kemudian pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang apa itu prinsip pengujian. Prinsip pengujian sebelum mengaplikasikan metode untuk mendesain test case yang efektif, perekayasa harus memahami prinsip dasar yang menuntut pengujian perangkat lunak. Davis mengusulkan serangkaian prinsip-prinsip pengujian diantaranya. Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai persyaratan pelanggan. Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian harus mulai dari yang kecil dan yang berkembang ke pengujian yang lebih besar. Pengujian yang mendalam tidak mungkin. Oke. Adanya pengujian perangkat lunak dan mendapatkan perangkat lunak. Ini tujuan dari pengujian perangkat lunak, yaitu adanya pengujian perangkat lunak ini untuk mendapatkan perangkat lunak dengan kualitas yang baik secara fungsi dan kinerjanya. Yang keenam, saya akan menjawab soal yang keenam, yaitu ketika melakukan pengujian terhadap beberapa langkah, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Oke. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengujian sebentar. Oke. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengujian adalah menspesifikasikan kebutuhan atau requirement produk dalam bentuk yang dapat quantifiable jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua adalah menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga ada memahami pengguna perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Yang kelima ada membuat perangkat robust yang dapat menguji dirinya sendiri. Menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji, dan mengembangkan ancaman peningkatan berlanjut untuk proses pengujian. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor pengujian dan apa sajakah yang termasuk dalam tingkat pengujian. Jelas dan jelaskan. Oke. Adapun faktor-faktor dalam pengujian, yang pertama ada reliability, yaitu menekankan bahwa aplikasi akan dilaksanakan dalam fungsi sesuai yang diminta dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada authorization, yaitu menjamin data diproses sesuai dengan ketentuan manajemen. Autorisasi menyangkut proses transaksi secara umum dan khusus. Yang ketiga ada file integrity, menekankan pada data yang dimasukkan melalui aplikasi akan tidak bisa diubah. Prosedur yang akan memastikan bahwa file yang akan digunakan benar
dan data dalam file tersebut akan disimpan sekuensial dan benar. Yang ketiga ada audit trial, yaitu menekankan pada kemampuan untuk mendukung proses yang terjadi pemrosesan data secara keseluruhan berdasarkan retensi dari kejadian yang cukup mendukung keakuratan, kelengkapan, batas waktu, dan otorasi data. Yang kelima ada continuous processing, yaitu menekankan kemampuan untuk meneruskan processing ketika terjadi suatu permasalahan dengan menetapkan prosedur yang diperlukan dan backup informasi untuk melindungi operasi yang mungkin hilang karena masalah tersebut. Yang keenam ada service level, yaitu menekankan bahwa level yang diinginkan di dalam waktu yang diinginkan oleh user. Yang ketujuh ada access control, menekankan sumber daya sistem harus dilindungi dari kemungkinan modifikasi, pengerusakan, penyalahgunaan, dan prosedur keamanan harus dijalankan secara penuh untuk menjamin integrasi data dan program aplikasi. Yang kedelapan ada metodologi, menekankan bahwa aplikasi dirancang sesuai dengan strategi perencanaan, organisasi kebijaksanaan, prosedur, dan standar. Yang keempat ada correctness, yaitu menjamin pada data yang dimasukkan, proses dan output yang dihasilkan aplikasi harus akurat dan lengkap. Dan yang terakhir ada easy of use, yaitu menekankan perluasan usaha yang diminta untuk belajar mengoperasikan, menyiapkan inputan dan mengintegrasikan output dari sistem. Yang selanjutnya ada beberapa tingkatan dalam pengujian, yaitu yang pertama ada pengujian unit. Dalam pengujian unit, pengujian unit ini adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi, perancangan detail, perangkat lunak. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan secara white box dan source code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi maksimum kesalahan. Yang kedua ada pengujian regresi. Pengujian ini difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan awal perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk menemukan kesalahan antar modul. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang sendiri atau dilakukan antar pengembang. Pada umumnya pengujian ini dilakukan secara white box dan black box. Dan yang terakhir ada pengujian sistem. Dalam pengujian ini dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengembang atau developer bersamaan dengan developer lainnya karena pengujian yang dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan dengan mensimulasikan data salah atau data yang berpotensi salah pada antarmuka perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.